Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa semester 3 program studi keperawatan Stikes Medistra Indonesia akan mendemonstrasikan fase-fase pada komunikasi terapeutik. Di antaranya dari mulai fase pra-interaksi, lalu kedua ada fase orientasi, ketiga ada fase kerja, lalu keempat ada fase terminasi. Baik, saya akan bacakan pengertian fase pra-interaksi. Tahap persiapan atau bisa kita sebut pra-interaksi. Tahap ini adalah masa persiapan sebelum berinteraksi dengan pasien. Tugas perawat dalam tahap ini adalah menggali perasaan, lalu kedua harapan dan kecemasan pasien, lalu yang ketiga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pasien agar dapat lebih memaksimalkan diri sehingga lebih bernilai terapeutik bagi pasien. Lalu yang keempat, mencari informasi dengan mengumpulkan data tentang pasien. Yang kelima, dan merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan pasien yang dapat dilakukan secara tertulis. Baik, selanjutnya fase prainteraksi. Suatu hari, seorang ibu bernama Nyonya Chandra berumur 32 tahun masuk rumah sakit Sentra Medika sebab ingin menjalani perawatan luka pasca kecelakaan. Nyonya Chandra mengatakan nyeri pada bagian lutut. Luka tersebut mengalami kemerahan. Pasien datang sendiri ke ruang IGD dan langsung ditangani oleh perawat resi untuk segera diberi tindakan. Baik, simulasi akan dimulai dengan rekan saya, yaitu ada Resi Asari sebagai perawat, lalu Chandra Kirani sebagai pasien, lalu Kartika Nurwahyuni sebagai keluarga perawat, dan saya sendiri Selvi Mardianti sebagai narator. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Resi yang bertugas pada hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Ibu. Ya Sus. Baik Ibu, Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Chandra Sus. Tempat tanggal lahir Ibu? 13 Februari 1990. Untuk umur Ibu saat ini berapa Ibu? 32 tahun Sus. Alamat Ibu? Bekasi Timur nomor 45. Pekerjaan saat ini Ibu apa? Sebagai ibu rumah tangga saja Sus. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. Baik Ibu, kabar Ibu hari ini bagaimana Ibu? Saya suka merasakan cemas dan gelisah karena sering merasakan nyeri pada lutut saya Sus. Baik Ibu, untuk saat ini Ibu mengalami keluhan apa Ibu? Semenjak kecelakaan kemarin saya masih sering merasakan sakit di bagian lutut saya Sus. Apakah ada keluhan lain Ibu? Tidak ada Sus. Tidak ada Sus, anak saya hanya mengalami nyeri pada lututnya saja Sus. Baik Ibu, untuk data-datanya saya ulang kembali ya Ibu. Baik Ibu dengan nama Ibu Chandra, tepat tanggal lahir 13 Februari 1990 Bekasi, dengan umur 32 tahun, alamat Bekasi Timur nomor 45, pekerjaan saat ini ialah ibu rumah tangga, pendidikan terakhirnya SMA, dan keluhan yang Ibu alami ialah nyeri pada bagian lutut ya Ibu, apakah benar? Benar Sus. Baik Ibu, untuk saat ini Ibu beristirahat terlebih dahulu ya Ibu. Nanti pada pukul 11 siang akan ada perawat Bayu yang akan memberikan perawatan luka kepada Ibu ya Ibu. Baik Sus, terima kasih ya Sus. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Baik Ibu, jikalau seperti itu, kalau Ibu membutuhkan saya ada di ruang pasien nomor 3 lantai 2 ya Ibu. Atau Ibu bisa memencet tombol di sebelah kiri Ibu ya Ibu. Ya Sus. Baik Ibu, saya permisi ya Ibu. Semoga lekas sembuh Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus, terima kasih ya Sus. Fase orientasi adalah fase perkenalan antara pasien dan perawat untuk pertama kali guna membina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Data pasien: atas nama Nyonya R, usia 20 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa, agama Islam, alamat Jalan Nyabogo Kastil 15, penyakit luka akibat kecelakaan motor, dan datang ke rumah sakit pada tanggal 15 Desember 2022. Pada siang hari pukul 1 waktu setempat,
Rumah sakit bahagia kedatangan pasien seorang mahasiswa yang memiliki luka akibat kecelakaan motor. Selamat siang Mbak, selamat siang Ibu. Selamat siang, Nurse. Perkenalkan Mbak, nama saya Bayu Andika Putra. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Bisa sebutkan nama Mbak dan tanggal lahirnya? Nama saya Rani, Nurse. Tanggal lahir saya 2 April 2003, Nurse. Oh baik, dengan Mbak Rani. Bagaimana keadaan Mbak Rani sekarang? Apa yang Mbak Rani rasakan? Dulu sejak kecelakaan kemarin, saya masih ngerasa nyeri di bagian siku saya, Nurse. Iya, Nurse. Anak saya sering mengeluh sakit di bagian sikutnya akibat kecelakaan kemarin, Nurse. Permisi Bu, saya cek ya. Iya, Nurse. Ya Ibu, ini memang efek dari lukanya Kak Rani karena terjadi peradangan. Oh, kalau kayak gitu bahaya nggak ya, Nurse? Apa anak saya akan mengalami kesakitan terus, Nurse? Tidak Kak, tidak Mbak, karena proses peradangan itu sangat menguntungkan untuk pertahanan tubuh Mbak Rani. Oh, kalau kayak begitu, alhamdulillah, Nurse. Iya, alhamdulillah ya, Nurse. Saya hanya takut anak saya merasa kesakitan terus. Tidak apa Ibu, bertahap rasa sakitnya akan hilang sejalan dengan proses penyembuhan lukanya. Ya, sekarang Mbak Rani beristirahat dulu saja ya. Nanti rekan saya akan datang pukul 2 siang untuk melakukan tindakan perawatan luka terhadap Kak Rani. Tidak lama, sekitar 5-10 menit saja. Apakah Kak Rani bersedia? Baik, Nurse. Bersedia, Nurse. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk sekarang tidak, Nurse. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit. Jika membutuhkan bantuan saya ada di stasiun. Selamat siang. Selamat siang, Nurse. Terima kasih, Nurse. Selanjutnya adalah fase kerja. Tindakan pada fase kerja kepada sesama pada dengan memberikan tindakan perawatan luka. Luka bersih di bagian itu akibat kecelakaan pasien mengeluh nyeri di bagian tangan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Sus. Baik, perkenalkan nama saya perawat Bintang yang akan bertugas pada pukul 7 hingga 2 siang nanti. Bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Mbak? Nama saya Alfaza, tanggal lahirnya 16 Juli 2003, Sus. Baik, Mbak Faza, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati tadi, saya akan melakukan tindakan pembersihan luka ya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Kira-kira berapa lama ya, Sus? Untuk waktu tindakannya sekitar 10 hingga 15 menit ya. Baik, Sus. Baik, saya tinggal untuk mempersiapkan alatnya dulu ya. Ya, Sus. Perawat selama tindakan perawatan luka diberikan selalu tak lepas dari komunikasi luka untuk membuat pasien tidak terlalu merasakan sakit yang dirasa. Mbak Faza, kalau boleh tahu, kenapa ya bisa luka kayak gini? Yesus, kemarin saya jatuh dari motor pas mau berangkat kerja. Untungnya saya pakai helm, jadi kepalanya nggak kebentur batu, tapi tangan saya jadi luka, Sus. Iya, ini lukanya hanya dikit aja, jadi saya hanya perlu membersihkan lukanya. Ini saya kasih obat ya, Mbak. Tahan sedikit. Sakit, Sus. Iya, nggak apa ya, Mbak. Ini lukanya saya tutup biar nggak terjadi infeksi. Baik, sudah saya tutup. Tindakannya sudah selesai ya, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Setelah ini saya kemana ya, Sus? Mbak nggak perlu dirawat. Jadi habis ini Mbak bisa langsung ke bagian farmasi biar dijelasin obat-obatannya apa aja. Berarti habis ini ambil obat ya, Sus? Iya, di bagian depan yang di dekat pendaftaran tadi ya, Pak. Baik, Sus. Ada yang ditanyakan kembali? Nanti kalau lukanya sakit lagi terus kebuka lagi itu gimana ya, Sus? Nanti Mbak bisa datang aja ke poli bedah di rumah sakit. Nanti dicek lagi untuk lukanya ya. Oh gitu ya, Sus. Baik, Sus. Terima kasih. Ya, Sus. Terima kasih kembali. Saya pamit ya, Kak. Baik, Sus. Terminasi. Tahap terminasi merupakan akhir dari pertemuan antara perawat dengan pasien. Tahap terminasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberi kesempatan kepada klien untuk mengekstraksi
mengekspresikan perasaannya setelah dilakukan tindakan perawatan. Yang kedua, berikan feedback yang baik kepada klien atau puji atas kerjasamanya klien. Yang ketiga, membuat kontrak yang akan datang dan rencana selanjutnya. Yang keempat, rapikan peralatan dan lingkungan klien dan lakukan terminasi. Berikan tindakan kepada seorang pasien dengan diagnosa gastritis di Rumah Sakit Melati. Pada tanggal 10 Desember 2020, ada seorang pasien bernama Nyonya Y datang ke Rumah Sakit Melati dengan keluhan gastritis dan telah dilakukan tindakan pemasangan infus pada pasien. Baik Mbak, tindakan sudah selesai. Bagaimana Mbak perasaannya setelah saya pasangkan infus? Ini saya ngerasa nyeri di area yang diinfus. Oh, nggak apa-apa Mbak, karena tadi saya masukkan obat lewat infus, memang ada sedikit nyeri. Tapi nanti setelah itu beberapa jam keadaan Mbak akan jauh lebih membaik. Tapi kira-kira nanti bakalan ada pembengkakan tidak? Jika ada kemerahan atau rasa sakit yang berlebih, Mbak bisa panggil saya. Nanti saya akan cek kembali infusannya. Baik Mbak, setelah ini hindari makanan dan minuman yang memicu asam lambung naik ya Mbak, seperti kopi, makanan yang pedas, asam, dan berminyak. Jangan makan 3 jam sebelum tidur. Minum air putih dan istirahat yang cukup ya Mbak, dan hindari stres yang berlebih demi kesehatan Mbak. Baik Mbak, coba bisa dijelaskan kembali apa yang saya sampaikan tadi Mbak? Saya jelaskan yang saya dapat ya Sus. Tadi yang pertama, kalau misalnya ada kemerahan, saya harus segera memanggil suster. Yang kedua, saya nggak boleh makan dan minum yang memicu asam lambung naik. Terus yang ketiga, saya harus tidur yang cukup dan nggak boleh stres yang berlebih. Baik Mbak, saya rasa Mbak sudah paham ya apa yang saya sampaikan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Sejauh ini sih tidak ada. Baik, jika tidak ada, mungkin nanti akan ada rekan saya lagi namanya Nurse Dian yang akan bertugas memeriksa kembali keadaan Mbak di jam 12-nya nanti ya Mbak. Baik Mbak, kalau begitu saya pamit ke ruangan pasien dulu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak. Saya harap Mbak nyaman dirawat di sini dan semoga segera diberi kesembuhan. Jika Mbak membutuhkan bantuan saya, Mbak bisa tekan tombol yang ada di belakang ya Mbak. Saya permisi dulu ya Mbak. Cepat sembuh. Selamat pagi. Terima kasih Sus. Selamat pagi. Komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terencana yang dilakukan oleh petugas kesehatan, perawat, dan juga pasien yang dilakukan secara langsung atau tatap muka yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan membantu proses penyembuhan pasien. Ada 4 dalam tahap terminasi, yaitu yang pertama adalah tahap prainteraksi, adalah masa persiapan sebelum kita bertemu dengan pasien. Tugas perawat dalam tahap ini adalah menggali persiapan pasien dan perawat mempersiapkan diri. Yang kedua adalah tahap perkenalan. Di sini penting sekali karena di sini pasien dan juga perawat harus saling membangun kepercayaan untuk menjalin komunikasi. Yang ketiga adalah tahap kerja, yaitu menjalani tindakan kepada pasien yang sudah didasari dengan kepercayaan komunikasi untuk terciptanya kesembuhan pasien. Yang terakhir yang baru saja kita lihat yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi adalah tahap akhir dari pertemuan perawat dan juga pasien. Untuk menjadi perawat yang baik, kita bisa melakukan sikap-sikap terapeutik, yaitu yang pertama, pertahankan kontak mata, jadilah pendengar yang baik, dan memberikan sentuhan lembut. Yang terpenting dalam sikap terapeutik yaitu TSD, tatap, senyum, dan bicara. Sekian video demonstrasi dari kami.